وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau dengar dari jawaban salamnya, yang barusan jawab salam saya prediksi, saya yakin tahun depan berangkat haji. Amin. Yang aminnya paling kencang berangkat duluan. Yang tidak mengucapkan amin hanya mengantarkan sampai bandara. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang Masya Allah luar biasa, awet muda, awet cantiknya. Kita doain Umi Neneng sehat, panjang umur, dan dapat jodoh. Kenapa aminnya kencang banget ya ini doanya? Kok doanya yang ini? Kan Umi cerita sama saya, Ustadz Kasyif, saya nggak akan berpaling hati. Hanya Bapak Yunus yang di hati saya. Insya Allah ketemu lagi di surga. Tapi kalau saya yang lamar Umi, tidak. Pak Yunus lebih ganteng daripada Sahrukan. Kalau yang di sana Sahrukan, yang di sini bewokan. Umi mudah-mudahan kasih mendoakan a'dhamakillah ajrak. Ya, semoga Umi dapat pahala yang besar karena bersabar, karena tabah menerima takdir Allah. Innama amruhu idza arada syai'an, Allah telah menjemput adik beliau Ustazah Hajan ini. Kita juga semua akan dijemput, nggak ada yang tahu. Makanya kita kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita diwajibkan mengatakan kalimat istirja, inna lillahi. Orang yang kita cintai ini bukan milik kita, kita cuma dititipin, milik Allah. Kalau yang memiliki mau ambil, kita marah apa enggak? Ibu dititipin motor sama tetangga, motornya diambil sama tetangga, ibu diambil marah apa? Kenapa? Titipan. Begitupun Umi mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nanti Umi dapat pahala besar dan musibahnya diganti surga. Ya, dan kita semua yakin Ustazah Nining yang meninggal hari ini orang baik, ahlul khair. Betul? Ahlul jannah. Saya mau doain khusus sebelum tausiah, makanya nanti saya tausiah nggak mungkin berlama-lama. Saya mau ikut menyolatkan jenazah, karena kalau saya menyolatkan jenazah Ustazah ini, saya dapat pahala 1 qirot. Berapa itu 1 qirot? Segede gunung Uhud. Uhud itu 5 km. Gede apa kecil? Masya Allah, nanti dapat pahala 1 qirot. Apalagi kalau sampai mengantarkan jenazah ke liang lahat dapat 2 qirot. Siapa yang mau dapat pahala gede? Ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha. Allahumma ja'alil jannata matwaha. Allahumma a'idha min azabil qabr. Allahumma a'idha min azabil nar. Allahumma ja'alil jannata matwaha. Allahumma naqqiha min khatayaha kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma aksilha bil ma'i wal thalji wal barad ya rabbal alamin. Ya Umi
Masya Allah mendengarkan saya sambil nunduk. Masya Allah masih merasakan kesedihan. Masya Allah, saya kalau jadi umi mungkin gak kuat, mungkin pamit dari awal. Benar tadi kata Ustazah Nunung. Ustazah, saya mau kenalan dulu. Karena saya sudah ditolak Ustazah Neneng, siapa tahu dapat yang lain. Umi siapa namanya Umi? Saya Sari Damayanti. Ibu Sari Damayanti. Ibu, benar yang dikatakan beliau. Umi Neneng ini orang yang bertakwa kepada Allah. Dia bisa sabar tabah walaupun sedang diguncang ya, guncangan dahsyat kepergian adiknya, mampu hadir di maulid Nabi. Tepuk tangan dong buat Umi. Ya, Umi kuat, Umi tetap semangat karena kita semua pasti mati. Bisa jadi saya belakangan ibu duluan. Kan nggak ada yang tahu. Atau saya belakangan ibu duluan. Sama aja. Dan mati nggak ngelihat umur. Ingat, bisa jadi yang tua dulu baru yang. Tapi hebatnya Allah, rahmatnya Allah, rahimnya Allah, Allah sebagian besar mencabut nyawa itu nggak mendadak. Pasti dikasih alarm sebelum Allah panggil melalui malaikat Israel. Tapi kalau orang beriman kayak Ustazah Nining yang hari ini dijemput Allah, Allah Azza wa Jalla senang menyambut ruhnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahagia karena sudah menyiapkan bekal amal, ngajar ilmu manfaat, sedekah jariyah. Masya Allah, waladin salih yad'ulah, anak soleh beliau yang mendoakan beliau. Udah enak, bekal cukup. Sementara kita butuh bekal, masih butuh bekal, butuh amal. Karena yang nganterin kita jenazah pulang ke kubur ada 3. 2 pulang ke rumah, 1 nemenin kita di kubur sampai kiamat. Siapa yang pulang? Fayarji'u ahluhu wa maluhu, pulang istrinya, pulang suaminya, pulang hartanya. Harta yang kita kumpulin, mobil Pajero Sport, mobil Fortuner, rumah mewah, rumah gedong. Nanti kita akan diusir, keranda jenazah kita dibawa oleh anak kandung kita sendiri. Betul apa betul? Ada nggak ketika ibu ngomong sama anak lagi makan di meja makan, nak nanti kalau ibu meninggal tolong makamkan ibu di bawah meja makan? Ada nggak? Kita akan dikuburkan di TPU Taman Pemakaman Umum. Kalau di sini di mana Taman Pemakaman Umum? Mangun? Ada? Gratis apa bayar? Kalau yang nggak mampu, wajiban Pak Kades bayarin. Setuju? Bisa ngobrol sama Pak Camat. 1 desa dapat 6 miliar. Mudah-mudahan insya Allah 2024 ganti presiden jadi 50 miliar 1 desa. Bisa nggak? Bisa nggak 50 miliar 1 desa? 1 desa di Indonesia ada berapa? Bener-bener desa. Nanti 2024 warga Setia Mekar nyoblos siapa nih, saya pengen tahu. Ustadz Kasif selain Ustadz juga pengamat politik. bukan bukan. Allah sebelum meninggalkan kita, ya, membuat kita mati, Allah kasih 5 R. Kalau sudah ada 1 R aja, jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari Muslimat NU, jangan jauh dari PCNU. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan dapat miss call dari malaikat Israel. 5 R, ingetin. 5, catat. R yang pertama, uban bertabur. Pak Kades. Uban bertabur. Kalau sudah ada 1 lembar saja, tanda itu alarm. Jangan maksiat, jangan durhaka sama Allah, jangan telatin sholat, bahkan berani ninggalin sholat, engkau akan mati sebentar lagi. Ketemu Ustazah ini yang wafat, si alarm. Kita bersyukur masih hidup, kan berarti seneng. Ini alarm, eling, kata orang Amerika, eling. Kata orang Setia Mekar, eling. Apa namanya? Aduh susah deh.
Ya, dikasih uban. Kenapa uban itu tanda kematian? Datang malaikat Israel ke Nabi Idris. Wahai Idris, hari ini, jam ini engkau dipanggil Allah. Sekarang saya mau cabut ruh. Jadi malaikat kalau mau cabut ruh para nabi izin dulu, ingat. Kalau kita pakai izin nggak? Kagak pakai permisi, main masuk pintu aja udah. Tapi kalau para nabi, malaikat mau cabut ruhnya izin dulu, ketok pintu dulu. Nabi Idris, hari ini nih kamu mau dicabut jam 7.30. Kata Nabi Idris, kalau mau nyabut saya ngomong dong H-2, ngomong dong H-3, ngomong dong beberapa hari yang lalu. Kenapa sekarang baru ngomongnya? Kan enak saya kalau meninggalnya lagi sujud, enak lagi baca Quran. Apa kata Israel? Sesungguhnya tanda saya mau datang sudah ada. Saya sudah kirim utusan. Saya sudah kirim utusan. Lihat rambut kamu yang tadinya hitam menjadi putih. Itulah tanda saya mau datang. Makanya bersyukur kita dikasih uban sama Allah, pengingat, alarm. Kenapa Fir'aun jadi sombong? Kenapa Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la? Walaupun Fir'aun umurnya 100 tahun tidak ada ubannya. Akhirnya apa? Ngerasa umur panjang, ngerasa dia nggak akan mati, merasa dia hidup selamanya. Jadi kalau sudah ada uban, tanda kita akan uban bertabur. Yang kedua, gigi gugur. Siapa yang rompong? Gugur. Ini yang pakai masker giginya pasti buka nggak ada lagi nih. Ada nenek-nenek datang ke saya umur 78 tahun. Pagi-pagi ngaji rajin ibu ini ta'lim. Ustadz kasih saya beli gigi palsu sampai pergi ke Jerman. Orang kaya nih bu. Katanya kalau gigi palsu yang dari Madura cepet copot. Enggak tuh. Orang Madura buka tuh. Akhirnya saya ke Jerman. Saya beli 20 gigi dipasang di Jerman. Satu gigi harganya 20 juta. Tuh bu, gigi ibu tuh mahal dari Allah. Jangan pernah bilang nikmat itu cuma duit. Punya gigi juga nih. Kalau nggak percaya coba ompong. Bisa nggak makan nasi kuning pakai kerupuk? Makannya bubur. Makannya di blender dulu. Betul apa betul? Ini gigi, satu gigi 20 juta. 20 gigi Ustadz saya beli 400 juta. Satu itu sepanjang mulutnya itu saya lagi mikirin Kijang Innova. 400 juta. Apa yang terjadi? Saya kalau mau tidur, gigi palsu saya rendam di gelas aqua biar kagak disemutin. Kan sisa-sisa makanannya bisa disemutin, dilalerin. Akhirnya direndam pakai gelas aqua. Itu besok paginya cucunya umur 4 tahun mainin. Giginya dibawa kabur. Akhirnya Ustadz, hari ini saya nggak makan nasi uduk. Nikmat Allah, kalau satu aja udah berkurang tanda. Engkau akan segera dipanggil malaikat Israel. Jangan sombong, jangan angkuh. Jangan merasa dunia ini milik kamu. Titi, kita nggak punya sertifikat hak milik demi Allah. Cuma ada di atas tangan. Sesungguhnya sejatinya hidup kita cuma SHT, sertifikat hak titip. Titip. Dipanggil adik kita innalillah, dipanggil anak kita innalillah, dipanggil suami kita, dipanggil istri kita, cari lagi. Betul apa betul? Istri meninggal, wah pura-pura nangis. Mata satu nangis, mata satu kanan nangis, yang kiri lihat siapa target selanjutnya. Jangan cinta sama dunia berlebihan, sekedarnya saja. Harus tanamkan di hati, kita hanya dititipi, bukan pemilikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ya ibu,
Makanya ketika ada pengumuman tuh di masjid pakai toa, pakai mic, speaker, innalillah telah berpulang fulan binti fulan bin fulan bin fulan, ibu harus ngomong di dalam hati, satu saat nama saya juga akan dipanggil. Nama itu baru dia tetangga saya, nanti saya yang akan dipanggil. Sehingga apa? Kalau sedekah kotak amal lewat, ada 100.000 duit, ada 50.000 duit, ada 2.000 duit, mana yang dimasukin? Ini neneng, ini kayaknya setiap mekar muka-muka 2.000. Nanti lihat Pak Kades nih, kita kan akan kotak amal kapan mau digituin ya? Udah belum? Belum, 2 kali saya belum nyumbang. Nah, sini nyumbang dulu. Oh, saya mau nanya ibu yang apa sholawat Naria mana? Saya mau bagi-bagi duit. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad. Minum apa minum? Ini dong caleg yang kita pilih ini. Wa tuqba bihi hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawat wa yustasqal biwat wasahbihi. Ya, saya mau kasih bocoran supaya doa kita dikabulin. Gimana sih caranya? Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ih, kepo. Gimana caranya doa kita dikabulkan Allah? Caranya gampang. Terlalu banyak retorika yang sering kita sampaikan, terlalu banyak rumus yang kita selalu hafal. Ternyata resep supaya doa dikabulin sangat amat mudah. Kita dapat bocoran dari sahabat Nabi, namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Namain anak nama-nama sahabat, ya. Nama anak lagi hamil, ada nggak yang lagi hamil? Oh, lagi hamil ya. Kayaknya udah 7 bulan. Ya. Ada yang hamil tunjuk tangan. Namain, namanya Kasih. Pas lahir anaknya hidungnya mancung. Sama suaminya besok diceraiin. Ini lo anak siapa lu ya? Kok gak mirip gua? Ibu ngomong apa jadi lupa tuh. Ubay bin, namain anak nama-nama sahabat yang dijamin masuk surga. Nama anak saya Suhail bin Amr. Itu adalah seorang lobby yang jago. Dia seorang main anak di Quran. Boleh, tapi tanya dulu sama Ustaz, tanya dulu sama Habib, biar namanya bener. Gara-gara dia nyari di Quran, dia baca Syaitoni Rojim. Nama anaknya Syaitoni Rojim. Gara-gara dia baca Quran, dia baca lagi, dia nggak nanya ke Ustaz, nggak nanya ke Ustazah, nggak nanya ke guru, akhirnya dinamain anaknya Abu Lahab. Gara-gara baca surat Al-Lahab, tabbat yadah. Gimana caranya supaya doa kita dikabulkan tanpa rumus yang panjang, tanpa ijazah yang beribet-ribet? Bagaimana caranya? Sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab ngajarin kita. Satu saat dia datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam aj'alu du'ai salatan 'alaik?" Berapa sih jumlah sholawat yang saya berikan? Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, sahih. Apa kata Rasulullah? "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khair." Yang namanya sholawat makin banyak makin bagus. Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, izan aj'alu kulla du'ai salatan 'alaik." Kalau begitu Rasul, saya kalau angkat tangan isinya sholawat aja deh. Saya nggak akan angkat minta A, B, C, D, E, Z. Angkat tangan setengah jamnya nggak usah Rabbana atina, kata Ubay. Nggak usah Rabbana hablana, nggak usah doa lunas utang gimana? Kok nggak apa? Hah? Mau diajarin? Mau? Wah, ini utangnya banyak di sini. Dikatain Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnina
Fadlika aman. Siapa ini apal nih kayaknya utangnya banyak nih. Apa bercanda bunda ya. Jangan tersinggung kalau ceramah Ustadz Kasyif. Ya kemarin ada ibu-ibu tersinggung, telepon manggil tukang ojek. Minta. Kalau di sini nggak tersinggung kan, nggak baperan kan? Kita ceramah udah belum? Ya karena tadi kita mau nyolatin jenazah, kita akan sudahin nggak apa-apa semuanya. Maulid Nabi hari ini harus ke ustazan ini kita mau nyolatin, termasuk saya insya Allah ikut nyolatin. Bayangkan pahalanya buat kita ustazan ini insya Allah al-ajr maktub indallah, udah dicatat pahala beliau selama hidup. Giliran kita masih butuh pahala. Makanya ibu kalau umroh, ibu kalau pergi haji, ketika sholat wajib pasti imam nyuruh kita as-salatu alal amwat, kita suruh sholatin jenazah supaya kita ini yang masih hidup dapat pahala. Satu qiraat segede gunung Uhud. Kalau sampai kubur ibu nganterin, boleh nggak perempuan kuburin? Boleh nggak? Boleh. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu saya pernah larang perempuan karena dulu belum beriman, imannya masih lemah. Jadi kalau ikut ke kuburan suaminya robek-robek baju, nampar-nampar pipi, orang Arab jahiliyah. Rasulullah bilang dulu dilarang. Tapi sekarang karena imannya udah kuat, karena tahu makhluk Allah ini titipan, keluarga yang kita cintai titipan, sekarang boleh ziarah kubur. Doain di kuburnya, sama ingat diri kalau kamu juga bakal dikubur dan ingetin akhirat. Nanti insya Allah sekarang karena ini bakal dikubur sebentar lagi ya Umi. Kapan? Dikuburnya insya Allah zuhur. Sekarang kita persiapan mau menyolat. Kita kembali lagi ke Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu ibu jamaah. Oh jamaah. Lanjut. Kata Ubay bin Ka'ab, saya kalau doa setengah jam biasanya saya doa A B C D E. Sekarang isinya sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Terus Ubay setengah jam sholawat. Rasul kaget dengan hamba Allah, dengan umat Nabi Muhammad yang begitu cinta dan sayang sama Nabi Muhammad sehingga mulutnya basah dengan sholawat. Rasul peluk Ubay bin Ka'ab dan mengatakan 3 hal. Idzan, kalau engkau melakukan hal ini Ubay, tughfar dzambuk wa tuhfa hammuk wa tuqda hajatuk. Ya kalau ini yang kau lakukan, mulut kamu basah sholawat, enggak doa yang macam-macam dan lainnya, engkau diampuni dosa. Engkau dilepaskan kegelisahan hati, enggak ada yang stres orang yang sholawat. Enggak ada yang galau, enggak apa-apa suami galak, sholawat aja ke Rasul. Nanti insya Allah suaminya jadi suami yang baik. Ya, kalau suami kasar nanti dijadikan yang lembut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Suami yang pelit insya Allah jadi dermawan. Ini yang amin suaminya pelit semua. Ibu saya doain insya Allah pulang dari majelis ini suami ngasih sebulan 100 juta. Tapi hasil judi slot. Terima apa kagak? Wanita beriman. Boro-boro nanya, yang penting dapet. Ada nggak kayak gitu? Kalau muslimat NU enggak. Ditanya dulu, papa, manggilnya papa apa? Manggil nama, Jojon, Bebek. Sama suami manggilnya jangan nama. Saya aja nih nggak suka kalau istri saya manggil. Istri saya kadang-kadang kalau lagi marah manggil nama. Kasih. Saya suka kesel. Dia bilang marahnya kamu kayak Aisyah dong. Aisyah walaupun marah nggak pernah manggil nama Muhammad. Ya Rasulullah. Istri Rasulullah aja hormat sama suaminya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, selalu begitu. Apa yang dikatakan? Bu, itu baru bengong gitu. Saya nggak fokus hari ini tausiah karena ibu-ibunya cantik semuanya. Jadi speechless. Tufahamuk, hati yang gelisah akan Allah ganti dengan bahagia orang yang sholat. Yang ketiga ini dahsyat. Tuqda hajatuk, kamu nggak usah nyebut hajat kamu, nggak usah. Ganti bentuknya sholawat. Pengen anak pinter, pengen anak soleh, pengen anak soleha, pengen anak pakai jilbab, pengen anak sholat, pengen rezeki lancar, pengen apa aja hajatmu sholawat. Tuqda hajatuk, otomatis hajat kamu dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Rakat aynaya syauqa wa li taibata gharfat ishqa
فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا yuk yang mau hajat dikabul ayo yang mau doa dikabul ya habibi ya Rasulullah. Oh lihat Ubay bin Ka'ab sudah dapat kuncinya dan dibagiin ke kita kunci agar doa dikabulkan. Gak usah minta macam-macam, ambil hamparkan sajadah, ambil air wudhu, angkatan setengah jam bisa nggak? Pakai stopwatch, latihnya pakai stopwatch. Kalau setengah jam udah bisa, nanti 1 jam. Kalau bisa nanti kita matinya di atasnya. Dan ingat kita akan mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Orang yang biasa main TikTok nanti pas scroll up TikTok mati. Hobinya nonton sinetron, kalau nggak nonton sinetron tepinya rusak, terpis dicari 24 jam. Hobi nonton sinetron kagak sholawat, kita khawatir dan takut lagi ganti remote malaikat cabut nyawa. Terkenalah sesetia Mekar mati di atas remote. Ini kejadian tetangga yang luar biasa ya. Orang ini main catur, gak pernah sholat, boro-boro sholawat, gak pernah Quran, gak pernah ta'lim. Ketika dia sakratul maut, bayangkan ada 5 kiai mentalkinkan dia la ilallah. Ketika roh dicabut setengah-setengah, Pak la ilaha illallah Pak, Pak la ilaha illallah Pak. Karena setiap hari main catur gak sholat, yang keluar dari mulut dia skakmat. Pak la ilaha illallah Pak, skakmat. Kita semua bakal mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Orang ahli zikir mati zikir, amin. Masya Allah, kayak Bu Nono ini. Insya Allah. Bu Nono, apa kabar Bu Nono? Allah, saya tadi ngobrol sama Pak Camat. Saya mau ngomong sama Ustazah Nenek. Insya Allah Ramadan ini saya mau kerjasama sama Muslimat NU. Kita bakal taraweh menghadirkan imam dari Mesir 30 juz bersanad, nanti sholat tarawihnya 2 jam. Setuju nggak? Pas nggak mau setuju, Ustazah, beberapa detik kemudian mau diralat, mau dirubah jawabannya. Kalau tarawih imamnya kulhu Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Dalam hati dia ngomong, ini imam favorit. Ketika imamnya baca panjang dikit, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Langsung di dalam hati, iki imam gendeng. Betul apa betul? Tapi tahun ini kita nggak tahu, bisa jadi Ramadan terakhir. Udah terbukti Umi ini nggak ketemu tahun ini nanti Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai Ramadan. Nah, beliau sudah cukup bekal dari Allah, hakul yakin saya yakin. Kita lagi pengen ngumpulin bekal. Nanti tarawehnya di gor ini, undang seluruh masyarakat taraweh bersama Imam Hafiz bersanad. Ada foto Syekh, ada foto Umi. Insya Allah
kalau saya panjang umur, saya juga pengen nyumbang 1000 nasi kebuli. Tangan buat Pak Camat. Kebetulan saya yang masakin, duitnya dari Ibu Nunun. Siap nggak Umi Nunun? Siap. Ini ngomong siapnya dengan syarat dan ketentuan kalau saya jadi. Oh enggak loh, jangan kayak caleg di NTB Bima, udah nyumbang aspal, dia kagak jadi, aspalnya digulung lagi. Alhamdulillah, berarti nyumbangnya guys. Kalau perkara jadi gak jadi mah urusan Allah. Kita berjuang aja dulu. Lihat Pak Kades nih, Bapak Haji Suryadi, fotonya ganteng bener nih. Beliau saya yakin pada saat mencalonkan diri jadi kepala desa ikhlas. Pilih saya, nggak pilih kebangetan. Nggak ikhlas juga kan? Wajah-wajah ikhlas mah kelihatan Bu. Umi Pak Kades istrinya berapa? Pak Kades tuh tipikal setia, 1 istrinya. Saya juga ibu setia, 1 doang istri saya. 1 di Jakarta. Ini saya lagi nyari yang kedua, nenek-nenek di Setia Mekar. Kalau mau poligami, lihat dong Rasulullah. Betul apa betul? Nabi Muhammad ketika menikahi Khadijah, Sayyidah Khadijah, Nabi nggak poligami. 15 tahun, Nabi istrinya 1, namanya Khadijah wafat, baru nikah lagi. Tapi yang dinikahin sama Nabi rata-rata janda yang suaminya perang, meninggal syahid. Sofia binti Huyai, Juwairiyah, Maimunah. Apa kagak? Jangan kagak apa. Kayak begini umat Nabi Muhammad, katanya cinta Nabi Muhammad. Anak-anak Nabi. Ya yang nyanyi 2 orang deh. Ada petugas lagi deh. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Garin. Saya mau nanya, siapa nama istrinya Anang? Apa? Siapa nama suaminya Krisdayanti? Lemos. Itu Anang, itu Krisdayanti ngasih syafaatnya hari kiamat. Boro-boro dia akan lari ke kencing-kencing yaumul mahsyar. Bener, kita semua akan lari ke kencing-kencing ketakutan yaumul hisab. Yang bisa ngasih kita syafaat cuma 1 manusia. Dia harus terukir di hati kita, dan dia yang kita sebut, kita pelajari sirah nabawiyah, yaitu Nabi kita Muhammad. Ikatan cinta siapa yang main? Aldebaran sebut. Istrinya siapa istrinya? Doain. Itu Amanda Manopo, insyaallah mualaf. Tuh, semangat kalau doain artis. Jadi apa yang bisa kita syafaat? Bagaimana cinta kita sama Nabi Muhammad? Itu artis-artis yang ibu nonton, demi Allah tidak punya hak memberikan syafaat buat kita. Hanya 1 manusia rela rukuk, rela sujud lama-lama ke Allah buat nasib kita nanti hari kiamat. Dia menangis, air matanya bukan buat Fatimah, air matanya bukan buat anaknya, tapi air matanya buat kita semua, agar kita semua tidak ada yang masuk neraka. Kira-kira manusia ini dicintai apa enggak? Dicuekin apa enggak? Benar? Namanya Abdullah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, Fatimah. Pamannya bernama Abu Thalib, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Udah begitu doang. Sampai situ aja, lagunya emang anak-anak sampai situ. Cinta Nabi, kenal Nabi Muhammad, istrinya siapa aja. Nabi umurnya 50 tahun, yang dinikahin 70 tahun. Nabi umurnya 55 tahun, nikahnya di atas 65. Hanya 1 istrinya yang perawan. Namanya siapa? Aisyah. Romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan Nabi. Kau istri tercinta, ya Aisyah dan Humairah.
Dapatkan albumnya di toko bangunan terdekat. Oke, kita harus jadi bidadari surga buat suami kita. Ya, tadi saya setuju tadi sama Ustazah Damayanti, jangan pernah marah-marah sama suami. Ridho suami, ridho Allah. Betapa banyak istrinya ngaji, tapi kalau di rumah istri tidak berakhlak. Contoh Umi Nunung, contoh beliau sama suami setia. Insya Allah, inilah bidadari surganya Pak Kades. Kita doain rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah. Anak berapa? Ibu Nunung anak berapa? Insya Allah jadi hafiz Quran semuanya. Ngasih syafaat pada hari kiamat. Lihat Umi Nunung, kalau Pak Kades mau pulang disiapin teh manis, disiapin kopi, dipijitin kakinya. Masya Allah. Lihat Rasulullah begitu. Aisyah kalau Rasul pulang ngumpet di belakang pintu, dibecandain. Rasul masuk, Aisyah nemplok di belakang badan Nabi, ditutupin mata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dibuka pelan-pelan. Ya Aisyah, istriku, dicium keningnya Aisyah. Bercanda rumah tangga, nggak tegang, nggak horor, tidak ada marah-marah, tidak ada maki-maki rumah tangga Nabi Muhammad. Nanti tolong pulang dari sini ibu praktekin. Ibu di belakang pintu, ketika suami masuk nemplok dari belakang. Kalau Aisyah dapat ciuman, kalau ibu-ibu saya yakin dapat tapokan, karena disangka maling. Oke ibu, kita tutup insya Allah dengan doa buat almarhumah. Insya Allah almarhumah ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, ustazah ini yang telah mendahului kami, Engkau panggil rohnya hari ini ya Allah. Begitupun kami akan Engkau panggil, dan kami tidak tahu jadwalnya kapan. Satu permohonan kami, Engkau ampuni dosa-dosa beliau, terima seluruh amal ibadah beliau, jadikan setiap perjuangan dakwah beliau sebagai jariyah yang tidak berhenti, tidak terputus ya Allah, untuk alam barzah beliau, untuk alam kubur beliau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami pun yang hadir di sini ya Allah, kami berharap kematian kami Engkau akhiri dengan indah, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan mulut kami, lisan kami Engkau izinkan mengucapkan la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Terima kasih. Hampunten hamburger hampur. Insya Allah ketemu lagi. Kalau nggak ketemu di Setia Mekar, kita ketemu di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, kita ketemu di Madinah. Kalau di Madinah kita nggak ketemu, kita ketemu di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya ada pantun, ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Buah kedongdong, buah alpukat, buah semangka, itulah nama-nama buah. Yo sekarang takziah, kita menyolatkan jenazah Umi ini. Yo semuanya. Ya Nabi salam